Kita cari Kristen nih. Ada yang mau abang sampaikan? Terkait itu tadi bang, persoalan katanya Nabi Muhammad pernah naik ke mana itu? Naik ke mana itu? Ke langit ya? Kemana? Oh, naik ke langit terus? Ke langit. Yang Bukan Nabi Muhammad, Yesus. kalau aku sih bukan, itu yang hadisnya itu katanya Nabi Muhammad naik ke langit untuk artinya minta pengurangan perintah sholat. Itu pernah dengar nggak Ustaz? Iya, terus? Itu bagaimana menurut Ustaz itu tentang hadis itu? Bertentangan nggak secara logika Ustaz gitu loh? Bertentangan secara logika? Ya enggak. Iya. Enggak. Kenapa? Enggak bertentangan secara logika. Kenapa nggak bertentangan? Bukankah Muhammad itu manusia, bukan suatu yang dikatakan malaikat? Itu kan bertentangan, Ustaz. Ya iya, Nabi Muhammad itu manusia, bukan malaikat. Kan Iya. mengantarkan perintah sholat itu langsung tawar-menawar itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan kayak gitu. Silakan Abang open cam dulu, Bang. Silakan dibuka dulu. Ya, Iya, Bang. Enggak ada Nabi Muhammad itu manusia, betul gitu. Iya, maksudnya bertentangannya itu kan hanya malaikat yang bisa naik ke langit, Bang. Kenapa ada manusia bisa naik ke langit gitu? Lah, kan yang menemani malaikat Jibril, Bang. Kalau boleh tahu, Ustaz, dalilnya di mana ya? Quran surah An-Najm. Ayat berapa? Coba 1 sampai 18. Wan najmi idza hawa ma dalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la. Itu Artinya, Bang. tsumma dana Artinya. fatadalla. Jadi abang bacalah di terjemahannya tuh ya, wan najmi idza hawa. Ya, jadi di situ demi bintang ya, yang bintang senja gitu. Madalla sahibu. Ya, bukan syira. Kalau syira bawahnya. Madalla sahibukum wa ma ghawa. Ya, kawanmu Muhammad tidaklah sesat. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Dan dia tidak mengikuti hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Melainkan apa yang dia terima itu adalah wahyu. 'Allamahu syadidul quwa. Lalu turun ke bumi diajarkan oleh malaikat Jibril. Artinya sama malaikat Jibril dia. Ini kan ada perkataan naik, Bang. Ini kan kalau secara kajian Quran ya, itu kan malaikat yang turun ke bumi itu, Bang. Di kisah apa ya, malam Lailatul Qadar. Bukan Muhammad yang naik, tapi Jibril yang turun melakukan tugasnya gitu, Bang. Jadi maaf ya Bang ya, aku kan cuma mau pakai logika Abang mengenai dalam permasalahan itu. Kalau aku pribadi ya saya kan tidak mensalahkan Ustaz ya, tapi secara logika aku nggak masuk akal gitu loh. Maaf ya teman-teman Muslim. Iya Bang, jadi gini, sesuatu yang gaib ya itu perlu diimani. Makanya kan ada tuh ya, kita beriman kepada Allah gaib, beriman kepada malaikat Allah, malaikat gaib, beriman kepada rasul-rasul Allah. Kita nggak ngelihat bagaimana sejarahnya, ya kan, gaib bagi kita. Atau terus beriman kepada kitab-kitab Allah ya, yang kita lihat adalah Quran kan sekarang, Injil, Taurat, Zabur kita imani, gaib mereka sekarang. Kan gitu. Beriman kepada hari kiamat. Kalau nya kelihatan dengan mata, biji mata, itu namanya bukan iman, tapi fakta, kenyataan. Yang namanya iman itu tidak terlihat. Bagaimana ceritanya? Ya jelas. Ya jelas Allah yang menceritakan bagaimana jalan ceritanya. Al-Quran surah An-Najm gitu. Ya, makasih banyak Ustaz ya udah penyampaiannya, tapi walaupun aku tidak nangkap ya secara ketersambungan kasus itu gitu loh.
Oke lah, kalau gitu kita cari yang Kristen dulu ya Bang ya. Ya bang, makasih banyak. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut. Sabar ya Pak ini. Mas Nyong. Nggak perlu teman-teman tahu ya, kejanggalan-kejanggalan yang seperti itu perlu juga kita jelaskan. Halo ya, selamat malam. Shalom, assalamualaikum, selamat malam Pak Ustadz. Oke, silakan open cam-nya dulu Bang. Oke, bentar Pak Ustadz. Dari Kristen. Dari Kristen Pak Ustadz. Oke. Belajar ma'rifat dulu Bang katanya. Selamat malam. Shalom, shalom. Halo, selamat malam. Ini Pak Robin ini teman saya Bang. Ya, saya Muslim, Pak Robin Kristen ya. Nah, Anda boleh bertanya sama saya atau sama Pak Robin? Kok ini Pak Ustadz nge-lag ini? Nah, siapa yang nge-lag? Lancar kok. Mana dia? Wah, gaib. Mana dia? Aduh, hilang. Kau yang nge-lag lah. Halo. Selamat malam. Ya, silakan open cam-nya, Bang. Malam, Dari Pak. Islam atau Kristen? Saya dari Katolik, Bang. Katolik. Nih, perkenalkan Pak Robin dari Kristen, saya dari Muslim. Anda mau bertanya dengan Pak Robin atau dengan saya nih? Enggak, Bang, aku cuman ngikutin aja, cuman mau tahu sih ini bahas apa gitu. Oh, kita bahas Bible, Bang. Dan juga bahas lintas agama. Kalau Abang mau bertanya tentang Islam boleh sama saya. Kalau bertanya tentang Kristen tuh sama Pak Robin tuh, biar ditatar Anda. Karena menurut Pak Robin, Yesus yang manusia itu bukan Tuhan, Bang. Kok bisa gitu, Pak Robin? Gimana nih ceritanya? Ceritakan Pak Robin. Kita ada dalil. Nah, makanya percayalah kepada dalil. Kalau kau percaya kepada dalil, di mana dalilnya? 2 Yohanes 1 ayat 7, baca nanti. Apa itu, Bang? Bunyinya, Bang? Coba dibaca sendirilah biar paham. Nanti saya dibikin mengada-ada. Enggak, Bang, aku enggak ada pegang Alkitab apa, cuma ingin tahu aja, Bang. Iya, kekurangan daripada kekristenan itu. Malas baca kitab lu ya. Kita tahu kita. Kan Malas baca kitab. tapi membantah kuat, protes Bantah kuat. kuat. Enggak, Bang, aku enggak protes, aku enggak membantah, cuman ingin tahu. Oke, begini bunyinya. Siapa orang yang tidak percaya bahwa Yesus itu adalah seorang manusia datang ke dunia adalah penyesat. Nah, sementara saudara mempercayai dia Tuhan, jadi penyesat. Harusnya percaya menjadi manusia, bukan menjadi Tuhan. Oh gitu, Bang. Coba Iya. ya aku lihat, Bang, ya. Penasaran juga. Iya, penasaran pasti. Apa itu, Bang? Di ayat apa, Bang? 2 Yohanes 1 ayat 7. Itu udah viral itu, udah disampaikan oleh Pak Ustadz Yusuf itu. Yohanes 1 ayat 7. 2 Yohanes 1 ayat 7. Sabar, Bang, sabar, Bang. 2 Yohanes 1 nomor 7. Sebab banyak penyesat di muka bumi ini berkeluyuran, kan kayak gitu. Nah, barang siapa yang tidak mengakui Yesus Kristus datang sebagai manusia, dia adalah penyesat dan anti Kristus. Nah, tuh bunyinya. Kalau aku mengakui dia manusia, bukan Tuhan, gitu. Gitu ya. Iya. Ada bantahan, Bang?
Kalau bantahan saya nggak tahu bantah membantah bang, saya cuma mau mendengarkan saja. Kira-kira mana yang terbaik ya kita lihat. Jadi salah kalau Anda mengakui Yesus itu Tuhan, manusia dia. Makanya kata Pak Robin, Yesus itu bukan Tuhan, manusia. Manusia tetap manusia, sekalipun dia manusia suci, gitu. Tuhan ya tetap Tuhan. Sementara Tuhan itu tidak pernah terlihat. Dari mana Tuhan bisa jadi terlihat? Berarti ada ilah-ilah lain padamu. Terus gimana bang kalau menurut Pak Robin tentang Dwinatur itu? Satu lagi, jangan sempat dikatakan menurut saya, menurut Maha Pencipta, menurut Bapa. Itu yang benar. Supaya kita jangan mencuri kemuliaan Bapa. Hati-hati, ini yang banyak di dalam kekristenan, mencuri kemuliaan daripada Maha Pencipta. Menurut Bapak, menurut Pak Robin enggak. Saya enggak bisa berbuat apa pada diriku sendiri. Lalu gimana katanya Dwinatur itu, Pak? Paham Dwinatur kata dia. Menurut pandangan Anda gimana? Pendapat Anda? Maksudnya yang Dwinatur itu seperti apa? Yang dua menjadi yang tiga menjadi satu? Enggak, Dwinatur itu yang sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan itu Pak. Oh, 100% manusia, 100% Tuhan, Pak Robin. Ya, pandangannya Pak Robin bagaimana? Tuhan jangan kita ukur dengan manusia. Bisa nggak jadi manusia? Bisa saja. Tapi kita dikasih akal sehat, saudaraku. Masa Tuhan kita serupakan dengan manusia? Karena dikatakan tidak bisa diserupakan dengan apapun. Sekalipun manusia yang suci pun tidak bisa diserupakan yang namanya Tuhan itu. Sementara kekristenan itu menyerupakan. Nah, ini bahaya. Iya. Itu saudaraku. Jadi kita harus pahami secara akal sehat hakikat, atau secara akal sehat ilahi, jangan akal sehat dunia. Jadi nggak ada bang yang masalah 100% manusia 100% Tuhan tuh nggak ada. Nggak mungkin Tuhan itu 100% manusia, nggak mungkin. Coba gini aja dah. Gini, saya mau ajak Anda berpikir. Ya bang ya, saya mau ajak Anda berpikir. Kita buang dulu doktrin. Gini bang, Anda, Pak Robin, dan saya adalah manusia, betul? Betul. Kita ini ciptaan Tuhan, manusia. Bang, kalau kita makan bertiga dengan Pak Robin, kita makan di restoran, makan nasi, pantas gak kita makan nasi? Oh pantas, manusia kita. Pantas, iya. Ya, nah, sama. sekarang kalau kita di restoran, kita makan kotoran, pantas nggak? Di restoran makan kotoran, ya nggak pantas lah, kita cari makan Nggak manusia pantas. makan apa? Iya, nggak Ya. pantas kan manusia makan kotoran, padahal manusia bisa menyuapkan kotoran itu ke mulut kan? Bisa. Nah, begitu pula Tuhan bang. Nggak pantas Tuhan itu jadi manusia. Bagi manusia aja ada yang tidak pantas gitu, apalagi bagi Tuhan. Ada yang tidak pantas bagi Tuhan. Gak pantas Tuhan itu jadi manusia. Gak pantas Tuhan itu dikandung manusia. Gak pantas Tuhan itu ya disusui manusia. Gak pantas Tuhan itu dilahirkan manusia. Gak pantas Tuhan itu diseret manusia. Gak pantas Tuhan kalah dengan ciptaannya. Tuh. Gak pantas bagi Tuhan jadi manusia. Tapi kalau utusan pantas, nah itu baru benar. Nah kalau utusan, betul. Ya ya. Tapi gini bang, Tuhan kan maha, iya kan bang? Maha, baik. Ya, segala macam apapun itu dia berkuasa, apapun itu tentang itu. Dia kalau mau jadi manusia atau mau jadi apapun itu bisa. Saya dengar paham. Baik. Kira-kira bagaimana? Baik, baik bang. Sekarang saya mau tanya Anda sedikit. Abang kan sekarang manusia nih, ya. Ya. Mau nggak Anda jadi ayam? Ya manusia saya sih. Masa jadi Ya. ayam? Nggak mau. Ya, Anda aja kan nggak mau jadi ayam. Begitulah pula Tuhan, ngapain dia jadi manusia? Anda saja yang manusia sempurna nggak mau jadi ayam. Begitu pula pencipta, ngapain dia jadi manusia?
Anda tuh ya berpikir waras. Ya, Anda seorang manusia, mau Anda jadi ayam? Gak mau. Begitulah Tuhan. Mau dia jadi manusia, gak bakalan mau. Logika, Bang. Gitu. Cuman dimau-maukan oleh manusia. Nah, makanya Ya dimau-maukan oleh manusia beda lagi, Pak Robin. Iya. Makanya terjadi penyesatan. Nah, itu kan maunya Iya. manusia. Tuhan itu menjadi manusia kan maunya manusia. Kalau Tuhan nggak mau, masa kau serupakan aku dengan manusia? Nggak mau lah. Kita aja nggak mau jadi ayam. Boro-boro tuh. Makanya Pak Robin mau nggak jadi ayam? Saya aja Ya, nggak ogah. mau lah. Kita udah ada punya tangan ya, punya kaki, ya, punya akal, punya nafsu kan gitu. Bisa begini, bisa begitu. Berubah jadi ayam, nggak ada akal, nggak ada tangan, mau gitu. Ogah saya. Ya, aku bisa berubah menjadi ayam Pak Ustaz Yusuf, tapi aku nggak mau jadi ayam. Nggak mau Sekarang aku juga saya. Meskipun saya bisa berubah jadi ayam, saya nggak bakal mau jadi ayam. Nggak baik. Orang saya manusia udah, bayangkan udah yang teratas jadi ke bawah, nggak mau lah aku ke bawah. Iya, makanya jungkir balik jadinya. Itu logikanya, ini logikanya ya. Ya. Terus Pak Robin mau tanya lagi nih. Gimana Boleh, kalau boleh. dengan apa ya, paham dari ayat Yohanes Yohanes 1 ayat 14. Nah, inilah banyak-banyak gagal di sini kekristenan. Dia kira itu menjadi manusia. Firman itu menjadi manusia, bukan. Itu maksudnya firman diterima oleh manusia, bukan menjadi manusia. Di sini gagal paham banyak kekristenan. Ya, firman yang menjadi manusia. Firman yang menjadi manusia. Firman itu diterima oleh manusia, itu benar. Karena firman itu sudah terlebih dahulu ada. Ya. Firman yang terlebih dahulu ada daripada manusia. Jadi firman itu harus diterima oleh manusia, itu maksudnya, bukan menjadi manusia. Keliru. Nah, ini yang banyak diimani oleh kekristenan. Firman menjadi manusia. Sebenarnya firman itu diterima, maka dikatakan di Yohanes 1 ayat 1. Pada awalnya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Maha Pencipta. Bahwa Maha Pencipta itu adalah firman, benar. Bukan menjadi Yesus. Itu yang keliru. Tapi kan ada inkarnasi, Pak. Oleh Yesus. Itu benar. Ada inkarnasi firman itu yang di Yohanes 1 yang ayat 1 sampai 18 itu kalau nggak salah ya. Iya. Itu firman Yesus, bukan firman yang menjadi Yesus, bukan, itu keliru. Nah, itu definisinya seperti itu. Makanya kita jangan ditambah-tambahin, jangan dikurang-kurangin. Cuman lain menuliskan seperti itu, akhirnya ya terjadilah seperti itu, diikuti terus doktrin seperti itu. Jadi sebenarnya seperti mujizat juga, bukan Yesus yang mau mujizat. Ya, jangan pernah curi kemuliaan, karena Yesus tidak mau mencuri kemuliaan Bapa. Ya, kemuliaan Allah, kalau Maha Pencipta nggak mau dia. Ya, dia nggak akan pernah mencuri. Seperti yang membuat mujizat bukan Yesus. Yang membuat mujizat itu adalah Maha Pencipta, itu Bapa. Kalau dalam kekristenan, kalau dalam surah kita namanya Allah. Dan diterima oleh Yesus atau Isa Al-Masih. Gitu yang benar. Bukan dia yang membuat mujizat. Makanya karena dia membuat mujizat, dikirailah dia yang menjadi Tuhan. Maka disembahlah manusia. Keliru lah, kan dikatakan penyesat orang yang tidak percaya bahwa Yesus itu adalah manusia, bukan Tuhan. Penyesat ya. Penyesat. Ya, itu kena jelas. Kalau kita mau bantah silakan. Kalau saudaraku mau bantah itu silakan. Bukan saya. Kalau saya dibantah mungkin masih bisa diampuni. Tapi kalau udah menghujat yang namanya Roh Kudus, itu tidak akan terampuni. Di mana dalilnya? Lukas 10 ayat 12. Kalau menghujat karena anak manusia masih terampuni. Makanya saudara kita dihujat juga manusianya Yesus masih terampuni. Tapi kalau udah menghujat Roh Kudus tidak akan terampuni. Jadi namanya menghujat Roh Kudus itu menghujat Tuhan. Kalau dalam Muslim mengatakannya syirik kepada Tuhan, menduakan Tuhan. Hati-hati. Ya, jangan duakan Tuhan. Jadi ketika kita mempertuhankan manusia, kita menduakan Tuhan secara tidak sadar. Itu namanya syirik. Ya, Syirik. iya. Ya, begitu saudaraku ya. Tapi itulah, hidup ini pilihan. Makanya kita jangan termakan dengan doktrin. Doktrin bapak-bapak gereja. Saya juga lama menjadi hamba Tuhan. Saya lama. Ya. Tapi saya tinggalkan itu karena apa? Semakin saya sombong. Tapi setelah saya beralih kepada ilmu hakikat, ya, namanya ilmu hakikat yang berserah diri kepada Maha Pencipta.
Dengan apa? Dengan seperti yang diperintahkan oleh Yesus. Nah seperti itulah. Jadi kalau kita cari Injil yang sebenarnya, mungkin saudaraku juga nggak bakal dapat. Sudah tidak ada lagi Injil yang sebenarnya, yang Injil yang asli. Siapa Injil yang asli? Itulah semua yang dilakukan oleh Yesus, Isa Al-Masih. Contoh, Isa Al-Masih mengatakan, atau Yesus mengatakan, jangan kau menyembah aku. Ada dalilnya. Itu sudah terlebih dahulu ada. Sebelum ada dalil juga itu udah perintahnya itu sudah terlebih dahulu ada. Daripada dalil itu. Ya, jangan, karena seperti dikatakan, ketika kita mempertuhankan Yesus, kita nggak dikenal oleh Yesus. Ketika kita memanggil Yesus sebagai Tuhan, kita tidak dikenal. Di mana dalilnya? Matius 7 ayat 21. Apa dikatakan di sana? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, kami sudah mengusir setan demi namamu, kami sudah mengadakan mujizat demi nama Yesus. Apa kata Yesus? Enyaklah engkau yang berbuat kejahatan. Oh ya, ada telepon dulu. Mama apa? Oh, ada telepon. Bentar ya. Dari istri. Diangkat dulu Pak Robin. Udah dimatiin istrinya. Lagi ngelawat dia, tinggal di Bandung istrinya. Ya udah, begitu. Saudaraku, itu dikatakan. Jadi orang yang memanggil Yesus sebagai Tuhan adalah penyesat, satu. Bahkan dia tidak dikenal oleh Yesus. Ya, kalau dia panggil Yesus sebagai Tuhan, Yesus sendiri nggak mengenal dia. Maka dikatakan, enyaklah kau yang berbuat kejahatan. Justru kita berbuat kejahatan ketika kita memanggil Yesus sebagai Tuhan. Itu dalilnya, Matius 7 ayat 21. Baca, saudaraku. Jadi makanya definisikanlah itu firman Tuhan dengan apa? Ilahi. Jangan dengan kepintaran dunia ini. Maka ketika kita mendefinisikan itu secara kepintaran dunia, kita terkutuk. Di mana dalilnya? Yeremia 17 ayat 5. Nanti baca. Itu nyambung semua. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan mengandalkan dirinya sendiri. Nah, ini yang banyak kekristenan. Dia sampaikan kebenaran daripada Bapa itu, tapi dengan mengandalkan kekuatannya, maka terjadilah penyesatan. Memang benar yang disampaikannya adalah firman Tuhan, tapi diandalkan kekuatannya. Makanya banyak orang cari pembenaran, bukan cari kebenaran. Makanya lihat orang Kristen banyak ngotot-ngotot kan, sesama Kristen aja saling ngotot. Banyak denom sekarang. Wah, kami paling hebat, kami paling benar. Datang Apen, kami juga paling benar. Kami tidak makan ini, makan ini. Ini. Lihat kehancuran. Itulah karena ada denom-denom. Nah, sementara seperti saya Kristen sejati nggak pakai denom. Saya adalah seperti dikatakan Pak Ustup, saya adalah Kristen Marifat yang berserah kepada Allah atau kepada Maha Pencipta. Tanpa intimidasi manusia, tanpa aturan bapak-bapak gereja. Karena kita tidak dihalangi oleh Maha Pencipta. Ya, nggak pakai perantara kita berhubungan dengan Maha Pencipta. Kita bebas kok. Makanya Maha Pencipta itu selalu memberikan kita kebebasan. Kita nggak dipaksa menjadi robot. Bukannya nggak bisa, kita bisa menjadi robot. Harus begini-begini kata Yang Maha Kuasa. Tapi kita itulah luar biasa Yang Maha Kuasa. Kita dikasih kebebasan. Makanya ada hak. Makanya kalau ada sesama ciptaan tidak memberikan hak, itu perlu dipertanyakan. Itu bukan kebenaran. Karena Muslim juga itu mengimani itu, tidak pernah memaksa Kristen untuk menjadi Muslim. Tidak. Saya udah belajar. Ya, itu tidak akan pernah. Bahkan justru Muslimlah yang menghargai, yang menghormati Yesus Isa Al-Masih. Justru mereka yang tidak menghujat. Mereka tidak lengkap iman mereka kalau mereka tidak percaya kepada Isa Al-Masih sebagai utusan. Mereka tidak akan lengkap. Itu jelas fakta. Justru makanya dikatakan siapa yang musuh sebenarnya daripada kekristenan itu adalah Kristen sendiri. Di mana dalilnya? Matius 10 ayat 36. Baca. Itu saudaraku ya. Tapi nggak apa-apa, hidup ini pilihan. Saya hanya menyampaikan kebenaran. Masalah saudaraku terima, ya puji Tuhan. Nggak terima juga puji Tuhan. Ya, itu tetap. Makanya diajarkan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Bang Minyak Lintah, Anda tahu nggak di kitab Anda itu Yesus itu bukan Tuhan, tapi hamba Tuhan gitu? Iya. Kalau di Roma 10 ayat 9. Ya, silakan. Kan? Bukan ya? Kalau di situ malah disampaikan, saya ada baca ini, sebab jika apa disampaikan di situ? Bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan.
Nah, Coba paham itu Anda bagaimana? buka. Coba Anda buka Kisah Para Rasul 3 nomor 13. Kisah Para Rasul 3 3 ayat 13. nomor 13. Ya, Silakan baca. sabar ya. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus Siapa yang hamba? kamu serahkan Ah, dan tolak ke depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. tuh Yesus hamba Tuhan. Bukan Tuhan. Hambanya. Udah dibilang Bang, di kitab Anda sendiri ada Yesus itu hamba Tuhan. Makanya Yesus berkata, kalau kamu ingin hidup yang kekal, maka begini jalannya. Inilah hidup yang kekal itu. Kata Yesus di Yohanes 17 nomor 3. Engkau mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Nggak ada Yesus mengatakan duinatur atau tritunggal, nggak ada. Jadi kalau mau hidup yang kekal, akui dia sebagai hamba Tuhan, dan yang patut disembah itu adalah Allah. Tuhannya Abraham, Ishak, Yakub, Tuhannya para nabi, termasuk Tuhannya dia. Dan Tuhannya kami umat Islam gitu. Karena Tuhannya umat Islam satu gitu dengan Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub, sampai para nabi yang lainnya menyembah Tuhan yang satu. Wa ilahukum ilahu wahid. Ya. Semoga mau berpikir Bang ya. Terus gimana Ada pertanyaan dengan lagi? Pak Ustaz? Apa tuh? Paham dari Yohanes berapa ya? Yohanes 14 yang ayat 6 kalau nggak salah. Yang Pak Robin mau nanggapi? Saya tanggapi secara Islam. Kalau tanggapan Pak Robin kayak gimana tuh? Kita bahas Yohanes 14 nomor 6 seperti yang dia katakan. Silakan Pak Robin. Baca saudaraku. Bagaimana bunyinya? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Wah, itu benar sekali. Itu cara menanggapinya begini, Pak, tanggapilah secara ilahi, secara Bapa, jangan secara dunia ini, jangan secara manusianya Yesus. Jadi aku dan Bapa adalah satu, ya, itu benar. Yang dimaksud di sana aku dan Bapa satu, bukan manusianya, tetapi apa yang di dalam manusianya. Coba, maka itu akan nyambung dalam Yohanes 4 ayat 24. Apa dikatakan di sana? Bahwa Allah itu adalah roh. Jadi aku dan Bapa satu, itu maksudnya rohnya. Karena roh yang ada di dalam Yesus adalah milik Bapa, milik Maha Pencipta. Itu maksudnya, bukan manusianya. Jadi datang Kristen sekarang disamakan aku dan Bapa adalah kepada manusianya, maka terjadilah penyesatan, maka dituhankanlah manusianya. Itu saudara. Jadi itu yang dimaksud. Aku dengan Ustaz Yusuf satu. Apa yang satu? Ruhnya. Karena ruh kami itu berasal dari Maha Pencipta. Ruhnya saya dengan minyak lintah berasal dari Maha Pencipta. Satu. Jadi aku dengan minyak lintah satu, tapi satu dalam satu ruh yang berasal dari Maha Pencipta. Bukan manusianya. Manusianya kita berbeda. Wajahnya minyak lintah dengan saya berbeda. Itu wajah saya agak jelek, minyak lintah agak ganteng. Kan gitu. Nah, itu. Tetapi kita punya kesatuan apa? Ruh yang berasal daripada Maha Pencipta. Maka dikatakan aku dan Bapa satu. Benar. Satu ruh.
Karena semua ruh yang ada di dalam dunia ini, ruhnya daripada manusia adalah berasal daripada Maha Pencipta, dari yang satu. Nggak pernah ruh itu dari iblis, nggak pernah. Pencipta satu, sepakat saya, Pak Robi. Benar, begitu maksudnya. Maka dikatakan aku dan Bapa satu, itu perumpamaan, bukan dengan manusianya. Makanya kelirulah kekristenan sekarang, dipertuankanlah manusianya Yesus, maka terjadilah penyesatan. Dikatakan dalam 2 Yohanes tadi, siapa orang yang nggak percaya bahwa Yesus itu datang ke dunia ini sebagai manusia adalah penyesat. Karena kebanyakan orang yang percaya dia sebagai Tuhan datang ke dunia, makanya sesatlah. Nggak ada percaya dia menjadi manusia datang ke dunia. Kalau saya sebagai Kristen sejati percaya menjadi manusia datang ke dunia. Nah, apa tugasnya manusia? Sebagai utusan yang terlihat, begitu. Ya, makanya saya katakan tadi, manusia tetap manusia. Bagaimana karakter manusia itu terbatas dan terlihat. Bagaimana karakter Tuhan tidak terbatas dan tidak terlihat. Nah, itu. Begitu saudara. Jadi makanya kita itu cara mendefinisikan, pakailah hakikat. Pakailah kebenaran daripada ilahi, gitu. Boleh dari saya, boleh dari saya izin Pak Robin, tanggapan saya ya Bang ya. Pertama gini Bang, kita harus tahu dulu ya, itu penjelasan dari Pak Robin tadi. Yohanes 14 nomor 6, ketika itu Yesus ngomong kepada Filipus dan Thomas, yaitu murid-muridnya. Nggak ada dia ngomong dengan Kristen. Ya, catat dulu. Karena di zaman itu belum ada Kristen. Nah, jadi dia ngomong sama Filipus dan Thomas saat itu. Karena apa? Yesus itu dia diutus hanya untuk umat Israel, bukan di luar Israel. Makanya kalau kita baca Matius 15 nomor 24, terus Matius 10 nomor 5 sampai 6, ajarannya tidak boleh keluar dari Israel karena dia hanya untuk Israel. Gitu. Nah, berkaitan tentang akulah jalan kebenaran dan hidup, semua pada zaman kenabian, zaman Abraham, itu Abraham jalan menuju Tuhan Bang, nggak ada jalan lain. Habis itu Nabi Musa, di zaman Nabi Musa, jalan menuju Tuhan, yaitu dengan Nabi Musa. Terus yang ketiga, di zaman Yesus, ya jalan menuju Tuhan, harus lewat Yesus, kan gitu. Nah, di zaman sekarang kami meyakini ya Nabi ke-25, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka jalan ke Tuhan melalui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di zamannya. Lalu di mana dikatakan Nabi Muhammad itu jalan? Nabi Muhammad itu jalan ada di dalam Quran surah Al-An'am ayat 153. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Inilah jalanku, jalan yang lurus. Jadi Nabi Muhammad itu jalan. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah kalau kamu mencintai Allah, ingin sampai kepadanya, maka ikutilah caraku. Itu Nabi Muhammad juga jalan. Gitu. Lalu Nabi Muhammad apakah juga kebenaran? Nabi Muhammad juga kebenaran Bang. Di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 119, wa ma arsalnaka illa rahmatan wa ma arsalnaka illa bil haq. Di situ kami mengutus engkau ya Muhammad dengan kebenaran. Iya. Terus kata Yesus dan hidup. Hidup ini kan namanya menjamin hidup yang kekal atau memasukkan ke surga, betul nggak Bang? Iya. Nabi Muhammad juga tadi dia jalan, dia kebenaran, dan Nabi Muhammad juga menjamin hidup yang kekal. Di mana dalilnya? Sahih riwayat Bukhari ya, Sahih Bukhari. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku, umat Islam pasti masuk surga. Tuh, ada jaminannya. Jadi Nabi Muhammad pun di masanya dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Gitu Bang. Oke, makasih banyak penjelasannya Ustadz dengan Bang Robin. Sama-sama. Makasih banyak. Ya, dapat pencerahan sedikit demi sedikit nggak masalah. Tapi hidup itu pilihan, nanti kita lihat bagaimana. Banyak belajar Bang.
Iya benar, saya banyak belajar, saya mendalami dari berbagai macam media ya, ya Ustadz ya. Dari TikTok juga bukan hanya dari Ustadz ini saja, banyak sekali. Saya bagaimana ya, kalau menurut saya tuh masih banyak hal-hal yang lebih mendalam lagi untuk dipelajari, hal-hal seperti ini. Tapi ya lebih tepatnya sih kembali kepada ini ya, kita mau jadi saksi atau kita mau jadi apa namanya ya, modal percaya atau jadi saksi, itu aja sih. Pasti Pak Ustadz paham itu kan? Iya. Yang paling utama mengamalkannya. Kita nggak cukup hanya dengan berteori. Kita nggak cukup hanya dengan mengetahui dari kejadian siapa wahyu, tapi tidak ada mengamalkannya itu. Makanya dikatakan dalam kekristenan, iman itu tanpa perbuatan nol, mati. Ya sama seperti kita punya tubuh tanpa roh kan mati. Seganteng apapun kita memiliki tubuh, secantik apapun kita memiliki tubuh, kalau nggak ada roh mati. Maka itu kalau melihat yang ganteng, yang cantik, ya, tapi tidak memiliki roh, tidak memiliki roh, itu banyak di mall-mall, banyak. Lebih ganteng daripada apa namanya, minyak lintah, banyak di cimol-cimol itu. Lihat aja ganteng, bergantungan situ, cantik-cantik malah. Tapi nggak memiliki roh, nggak hidup. Nah gitu saudaraku ya. Jadi nggak cukup hanya dengan iman saja, harus diamalkan, ya. Diamalkan, dari amal itulah kelihatan buah. Baik. Begitu. Iya. Oke, terima kasih saudaraku. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Thank you. Silakan naik kembali ya Bang ya. Naik kembali jika berkenan, silakan naik kembali. Semoga Anda mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Oke. Itu orang bagus Pak Robin. Beliau mau mendengarkan dan mau berpikir gitu. Itu namanya sikap kerendahan hati. Orang yang seperti itu pasti dipakai, pasti dipilih. Maka dikatakan banyak yang terpanggil, tapi sangat sedikit yang terpilih. Nah itu Pak itu. Maka ini orang seperti ini luar biasa. Dia lebih banyak mendengar. Oke, Pak Robin. Sebelum saya menaikkan yang lain ya, saya promosi seperti biasa. Tentang masalah ini ya teman-teman, kita akan salurkan mushaf Al-Quran kita di akhir Januari nanti ya, di akhir Januari. Jadi teman-teman, mari kita berinfak di yayasan yang saya bina gitu ya, Yayasan Iman. Banknya Bank BSI, nomor rekeningnya di sini ya. Kita udah ada beberapa dana untuk ini ya, menyalurkan mushaf Al-Quran. Nah, Anda buka aja di Google https ya, Yayasan Iman. Ini adalah yayasan saya nih nomor teleponnya. Nah, lalu bergerak di bidang apa ya, banyak kita tentang kami. Ntar melalui program-program Anda bisa baca nanti di sini ya. Terus di beritanya tuh ya, kita melayani apa, satu sodako di atas 1 juta akan mendapatkan sertifikat dari yayasan yang akan dikirimkan ke alamat Anda. Yang kedua, angsuran ibadah kurban ya, pelayanan ibadah haji dan umroh seluruh Indonesia ya, wakaf mushaf Al-Quran untuk ponpes penghafal Al-Quran dan santri TPQ di seluruh dunia di Indonesia. Pendidikan agama Islam secara online gratis maupun offline yang beralamatkan di Banjarbaru ya. Terus bantuan sosial untuk korban bencana alam di seluruh Indonesia. Jadi Bapak Ibu, jika Anda ya ingin beramal jariah ya, ingin bersedekah, silakan. Ini nomor yayasannya atas nama Yayasan Insan Madani Andalan Nusantara, atau yang disebut singkatannya Yayasan Iman gitu ya. Terima kasih. Lalu nomor yayasannya berapa? Nomornya nanti saya sematkan ketika kita live streaming selesai gitu ya, waktu doa bersama. Oke, silakan di screenshot aja dulu ini ya teman-teman, kalau mau kirim 733 920 7757. Oke, syukran, jazakumullah khair. Pak Robin, lanjut.
Lanjutlah, Pak. Lanjutlah, Pak. Ya, selamat malam. Malam kawan, lama kau nggak kesini. Ya, aduh, open game ya. Ini wajib lah. Ente udah berteman iya, berarti udah tahu aturannya. Macam mana pula. Jarang-jarang saya follow Kristen. Gitu. Ya, gimana tuh, gimana? Gimana? Yesus bukan Tuhan kan? Oh, Yesus Tuhan dong. Tuhan Pak Dehe. Pak Dehe. Iya. Pak Robin. Gimana Pak Robin? Mau ditatar Pak Robin kau ini. Gak apa-apa, silakan. Kan dia itu bisa ketahui Tuhan setelah dia ada lahir ke dunia ini. Sementara saya sudah mengetahui Tuhan itu sebelum saya terlahir ke dunia. Nah, itu bedanya. Oh, Ini akan berarti goib dong. Pak Robin goib dong. benar. Oh, Pak Robin goib. Ya. Kalau itu goib. benar. Memang saya percaya. Berarti Pak Robin Ya, goib saya nih. percaya kepada yang goib. Ya. Enggak Pak Robin goib. Gimana? Pak Robin sendiri goib. Yang di dalam hidup saya goib. Yang di dalam hidup Pak Robin goib. Ya. Contohnya. Ya. Contohnya roh. yang di dalam kehidupan ya, bukan roh, di dalam kehidupan tapi Iya, di dalam kehidupan itu adalah roh. Kalau nggak ada roh, nggak ada kehidupan. di dalam kehidupan adalah roh. Sorry. Sebentar Pak Robin sama Bang Laskar. Bang, ehonya tolong diturunin, Bang. Oh iya, Ketinggian. bentar. Oke, cek satu. Oke, ya lanjut. Masih. Oke, silakan Bang Robin. Hah? Masih, Bang. Masih. Cek satu. Oke. Nah, ini bagus. Cek. Ya. Nah, nih. Oke. Ya, silakan Pak Robin. Ya udah itu. Yang di Iya. dalam hidup saya adalah roh. Roh di dalam kehidupan, bukan roh di dalam tubuh. Hah? Roh di dalam tubuh apa di dalam kehidupan? Roh itu kehidupan. Roh kehidupan, tubuh Ya. kehidupan Hah? bukan? Tubuh bukan kehidupan, itu Oh, kematian. tubuh bukan kehidupan. Benar. Oh, tubuh bukan kehidupan. Oh, berarti secara ilmiah juga Pak Robin menolak Islam dong. Kan Islam itu kan tubuh adalah kehidupan juga. Gimana sih? Itu enggak, maka saya katakan itu iman dari para saudara kita. Kita enggak perlu apa, itu iman saya. Oke. Itu. Iman Pak Robin berarti tubuh bukan kehidupan. Benar. Oke. Terus Tubuh adalah barang panah. goibnya di mana goibnya? Hah? Yang termasuk goibnya di mana, Pak? Ya, dengar, kalau kau tahu goibnya Laskar, berarti kau Tuhan. Tuh, tadi katanya Bapak ada sebelum Tuhan ada. Gimana sih? Kalau kau bertanya seperti itu, berarti kalau kau tahu goibnya, berarti kau Tuhan. Nanti kalau Enggak aku gini tahu loh, goibnya, Pak. Tadi kan Bapak bilang Bapak ada sebelum Tuhan ada. Bener gak? benar. Oke. Nah, berarti Bapak melebihi Tuhan gitu. Sama seperti yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis, bahwa Yesus itu sudah ada sebelum dia ada. Jangan bahas Alkitab, kan Bapak maripat nih. Maripat kan pakai logika nih. Kita main logika aja, Pak. Enggak, ini bakal pakai logika. Loh, gimana Kalau sih? logika itu kan punya milikmu. Kan Ya, maripat nggak kan pakai logika. milikmu. Gimana sih? Iya, makanya kamu pasti muter-muter nanti. Nggak pakai logika saya. Loh, tadi katanya Bapak nyuruh pakai logika Enggak, orang itu Kristen. Gimana sih? Itu adalah logika. Kalau kamu pakai logika, saya layanin. Iya. Ayo kita pakai logika, silakan. Kau nggak bisa pakai maripat, jangan nanti kalau aku menjawab Oke, kita pakai logika, setuju? Jawab. Ya, setuju kita pakai logika gak? Hah? Setuju pakai logika gak? Jangan pakai logika sama saya kalau Ya jangan pakai logika, gimana sih? Tadi Pak Robin nyuruh orang Kristen pakai logika. kalau pakai logika nanti kau jadi mempertuhankan manusia. Loh, enggak dong, bagaimana sih? Yang saya pertuhankan bukan manusia. Siapa bilang saya pertuhankan manusia? Iya kan? Kan dikatakan sama itu tadi, Yesus Tuhanmu, iya. Yesus manusia Ya, enggak? terus Yesus di manusia dalam enggak? Aku mau tanya Oke, dulu. sekarang gini, di dalam Sekarang tanya dulu kau nih. Aku bertanya kamu sekarang ini. Lanjut, silakan, Jelaskan. Sekarang aku mau tanya, Yesus manusia apa enggak? Yesus manusia. Ya udah, manusia tetap manusia. Oke, di Mau dalam itu tubuhnya manusia mulia. bukan? Di dalam tubuhnya manusia bukan? Gimana? Di dalam Bukan. tubuhnya Yesus manusia bukan? Bukan. Oke, bukan. Berarti yang di dalam tubuh Yesus siapa?
Ya itulah bagian daripada Maha Pencipta itu, yang namanya roh. Siapa? Hah? Kalau secara Ya Kristen siapa di dalam tubuh Roh Yesus Kudus. siapa? Hah? Roh Kudus. Ya. Iya, Roh Kudus itu siapa? Coba. Kalau kau tahu Roh Kudus itu siapa, berarti kau Tuhan. Nah, kan ini Pak Robin ini bukannya marifat, tapi Pak Robin ini adalah seorang yang munafik, saya Masa Roh Kudus bilang. bisa kau ukur? Oke, gini. Gini Pak Robin. Gini Pak Robin. Nah, gimana? Gini Itu Pak Robin. logika. Kalau gini-gini itu logika. Nggak usah. Loh, Udah banyak gimana itu, sih? Gini-gini sama saya. Gini. Sabar dong, Gini-gini kok nggak masuk lagi kepanasan? sama saya. Gini-gini nggak masuk. Gimana sih? Itu logika. Jangan Nggak masuk sama kepanasan. saya itu. Harusnya marifat. Jangan kepanasan. Dekat. Kalau Ya, gini-gini. begini Pak Robin, begini. Gini, Saya saya udah sepakat lebih dengan dahulu Pak Robin tadi Yesus adalah manusia. Saya udah lebih Betul dahulu menyampaikan seperti yang kau sampaikan, saudara. Saya lebih Tuh. dahulu. nggak? Ya, ini Gini-gini. kan namanya diskusi kok. Jangan pakai emosi Ini gitu namanya lah. bukan Gimana diskusi, sih? Ini cara pembenaran. Maunya kamu kan seperti itu. Enggak, bukan mau saya. Gimana Ya, sih? itu Kan kan maunya maunya Pak kamu. Robin. Kan Saya kamu ngikutin kata maunya tadi Pak gini, Robin. berarti maunya kamu. Maunya aku kan nggak Loh. gini. Oke, jadi saya harus ngikutin Oke, maunya Pak oke, Robin. Maunya kamu. Oke kan Enggak, maunya saya kamu. harus ngikutin maunya Pak Robin. Enggak usah Nah, ya udah kan enggak gimana sih? Ya udah. Jadi kemauanmu juga nggak oke ikutin, ya udah. Bagaimana caranya? Udah diam aja. Loh, gimana ini diskusi atau bagaimana kok diam aja? Gimana sih? Kan lo itu kan maunya kamu lo. Kok maunya saya? Gimana Iya, sih? kan Kan kamu kita nyebut diskusi loh Pak Robin. Saya kan nggak pernah nyebut lo. Hah? Saya nggak pernah lebih sebut kamu lo kan? Nggak pernah nyebut kamu dulu. Memang saya nyebut Pak Robin loh. Itu tadi Gimana sih? lo. Kan maunya kamu lo. Gimana sih? Astaga. Jaga kan yang maunya kamu. Saya nggak bilang astaga dari tadi. Oke, sekarang saya ikutin maunya Pak Robin gimana? Coba silakan. Saya nggak ada maunya. Silakan. Kesucian itu nggak ada maunya. Sama seperti Yesus. Ketika dicambuk, dia pukulin, dia nggak ada maunya. Nggak perlu berontak. Itu aja. Nah, terus? Udah itu aja saya. Oke. Kalau ayat buat Pak Robin itu Wahyu 22:19. Itu cocok buat Pak Robin. Nah, kenapa kau hakimi saya? Emang kau Tuhan? Kok hakimin? Loh, sekarang Iya. Pak Robin ngurang-ngurangin ayat Alkitab Saya nggak? itu dunia. Saya nggak percaya Enggak, itu buatan manusia. begini. Nah, Pak Robin nah, ngurang-ngurangin begini ayat manusia. Alkitab nggak? Itu manusia. Begini juga manusia itu. Begini Itu manusia. Yang begini manusia siapa? Ya, itu begini kok kata manusia. Karena keluar dari kamu tadi. Loh, bukan ini dari Alkitab, bukan dari saya. Itu Alkitab buatan manusia. Tulisan manusia itu. Oke, sekarang menurut Pak Robin semua kitab itu buatan Oke manusia juga apa buatan perkataan Tuhan? manusia, Oke. Oke juga perkataan manusia. Oke. Ya, Gimana? oke. Sekarang gini, saya tanya Pak Gimana? Robin, semua Oke. kitab suci buatan manusia apa buatan Tuhan? Buatan manusia. Nah, setuju gak buatan manusia? Setuju. Nah, terus kalau misalnya Pak Ustadz Yusuf bawakan Al-Quran, Pak Robin percaya atau enggak? Hah, terserah dia. Nah, terserah bisa gimana sih? Iya. Gimana sih Pak Robin ini? Nggak perlu kita usil-usilin. Yo, Itulah iya kebenaran. makanya kita berdua aja. Kan saya bilang kita diskusi berdua. Oke, kita pakai logika gitu loh. Pak Jangan pakai Robin kan logika nggak sama suka pakai saya. ayat Alkitab. Kalau logika saya Ya udah kan? bosan. Nggak usah pakai logika lagi. Ya, terus pakai apa? Logika itu lihat dengan saudaraku. Oke. Logika itu punya keterbatasan. Oke, kita diskusi pakai apa? Hah? Pakai hakikat yang tidak punya keterbatasan. Oke, contoh hakikatnya apa? Hakikatnya mempercayai, contohnya iman, percaya kepada yang tidak kelihatan. Di mana itu tertulis. Nah, kalau secara nah, itu kita percaya kan? Nah, jadi percaya Ya, jelas terus? kepada Maha Pencipta sekalipun tidak ada tertulis. Nah, itu secara hakikatnya. Itu kepercayaan Kristen atau Islam, Pak? Hah? Percaya dengan yang goib itu Kristen atau Islam, Pak? Saya percaya kepada secara Kristen. Oh, secara Kristen nggak begitu, Pak. Salah, Pak. Nah, Berarti Anda bukan Kristen. Fix Anda bukan Kristen. Walaupun Ya, Anda itu marifat maumu. nggak seperti itu. Kenapa Oke. kenapa kau hakimi saya? Oke, sekarang Anda Kristen? Anda betul Hah? Kristen? Anda betul Kristen? Saya Kristen sejati. Saya jangan Oke. pernah malu. Di mana dalilnya? Ada. Kalau Oke. berbicara dalil ada. 1 Petrus 4 ayat 16. Oke, sekarang saya tanya, Anda Kristen? Silakan. Ya, Kamu- Anda Kristen? Saya bukan Kristen nggak apa-apa. Ya sama Enggak, seperti saya Yesus. tanya Anda Kristen Ketika bukan? Yesus menyampaikan kebenaran, apa dikatakan kepada dia? Bukan dipuji, Loh, malah kok dihina. udah ngelek gimana sih ah? Hah? Jangan ngelek-ngelek. Bentar lagi ngeleknya turun nih. Ya kan? Apa kelek-kelek dari mana kelek-keleknya? Ngelek, ngelek sinyal Pak Robin ngelek, saya bilang. Ngelek.
Loh, tanya penonton di bawah, jelek nggak sinyalnya? Saya Tanya Pak Robin Kristen. Sekarang Pak Robin Kristen bukan? tahu nggak perlu tahu. Nah, ya kan? Di situ aja, aduh, jangan begitu Pak Robin. Berkali-kali kau nggak percaya. Robin kalau udah malu ngakuin agamanya, jangan begitu Gimana sih Saya udah katakan Jangan, saya. Jadi kamu cari-cari kesalahannya nggak bakal bisa, saudara. Bukan cari kesalahan, saya cuma tanya. Saya cuma Enggak, tanya, cuma tanya. Bapak Itu Robin bukan Kristen. pertanyaan. Itu namanya cari-cari kesalahan. Bukan cari, astaga, sekarang gini, Itu namanya Pak Ustadz cari-cari aja, kesalahan. Pak Ustadz aja, Saya udah- tiap naik, nanya loh. Saya udah. Gimana sih, udah kepanasan. Oke? Saya udah bosan. Udah bosan. Kalau udah Ya. bosan ngapain diskusi dari tadi? Gimana sih Pak Robin ini Cari kesalahan saya udah bosan. Bukan nyari kesalahan. Mengajarkan yang Saya apa, nanya tahu. ke Pak Robin. Coba. Agama Pak Robin apa? Kristen Agama bukan? saya Kristen sejati. Oke. Dari kecil dibaptis gak? Saya nggak perlu dibaptis. Nggak perlu dibaptis, yakin? Yang baptis itu adalah Bapa. Saya nggak Bapak perlu siapa? baptis. Yang baptis siapa, Bapak? Bapak dengan roh. Bapak dengan roh. Benar. Bapak dengan roh berarti turun ke bumi untuk baptis Pak Robin. Tidak perlu turun ke bumi. Terus Ya itu terus. Itulah menurut pemikiranmu. Jadi enggak, baptis- yang baptis Pak Bagaimana? Robin itu siapa yang saya pertanyakan? Maha Pencipta. Sang Maha Pencipta berarti turun nih buat baptis Pak Robin. Tidak nggak turun. Itu kan menurut Gimana kamu. sih? Nah, itu kan menurut kamu dia turun. Gimana sih? Hanya dengan berfirman aja dia udah bisa baptis saya. Nggak usah perlu turun. berarti Pak Robin Nabi. Benar. Oh, Pak Robin Nabi. Oh, Amin. astaga, Pak Robin. Nah, Itu. Kau nggak percaya? itu dia kan. Itu. Ujung-ujungnya ngaku ke Nabi, kayak Nabi Luga gitu kan. Enggak. Aduh. Sebenarnya saya jauh. Gimana sih? Enggak, berarti Pak Robin Nabi. Itu kan maunya kamu. Gimana sih? Bukan mau saya nanya. Saya nanya dengan Pak Robin. Saya udah jawab tadi. Kenapa kau ulang-ulang kembali? Berarti kau cari apa? Cari-cari kesalahan kan? Bukan cari kesalahan, saya hanya mendengar aja. Pak Robin kan Kristen Menjawab. sejati nih. Katakan Ya iya jika kan? iya, katakan tidak jika tidak. Oh, Cukup sekali Pak menjawab. Robin dari tadi berdusta terus. Ya kan? Itu kan maunya kamu. Bukan mau saya. Sekarang saya tanya, Iya. Pak Robin itu Kristen Kamu bukan? yang kasih aku napas. Emang kau yang Hah? kasih aku makan. Bahkan paus Oh, saja kau kasih sekarang aku. begini. Tadi saya nanya baik-baik, Pak Robin dibaptis Banyak nggak? orang seperti tong kosong gue nyari bunyi nggak ada gunanya. Nah, tong kosong nyari gimana sih? Sekarang Mana begini Pak perbuatanmu? Robin ya. Mana perbuatanmu? Tadi Mana Anda apa menyuruh kau kita lakukan? pakai Coba sekarang kau logika. kirim dulu paus sama aku satu. Nah, kan Mau nggak? paus lagi kan? Paus lagi. Itu hanya berbicara tong kosong nyari bunyinya. Paus, Pak Robin. Saya itu juga kenal dengan Pak Ustadz di SPI, Pak Robin. Waktu dia sakit, saya komen kenal. Jadi tenang, santai. Kita di sini nggak ada menghujat, Juga santai. santai. Ya, Saya santai. Suara saya memang keras seperti ini. Oh iya. Nah, Santai, makanya kau santai. kenal dulu. Ya. Tidak kenal maka tidak sayang. Aku santai. Hanya suaraku Betul, keras. betul. Biasa orang Batak. Saya juga Batak, tapi nggak begitu, Pak Robin. Iya. Gimana sih? Aku mau terima. Justru opung saya Pak Dede loh, ya kan? Gimana Nah. tuh? Apa lagi? Ya, jadi gimana? Mau diskusi apa ini kita, Bang? Ya, diskusi ketuhanan lah. Tuhan itu sudah ada. Sebelum ada Oke. Yesus, sebelum ada langit dan bumi. Itu Tuhan yang saya Berarti- percayai. Tapi Pak Robin udah ada belum sebelum Tuhan? Sudah ada. Oh, Pak Robin udah ada sebelum Tuhan. Sebelum Tuhan bulan, maksudnya sebelum ciptaannya. Sebelum ciptanya Pak Robin udah ada. Udah ada. Ya, bingung kan? Secara logika gak masuk Nggak akal. bingung. Nggak bingung. Jadi Nggak Pak Robin bingung itu nggak? sebenarnya Kenapa begitu? nggak Kenapa? bingung. Kalau nggak bingung, kenapa Saya kau justru berhenti? malah Kenapa? saya justru Kalau kau kasihan nggak dengan bingung, kawan kenapa kau saya berhenti? Muslim yang lain karena di dalam agamanya juga masa iya ada yang lebih ciptaannya gimana sih? Hah? Aku nggak mengatakan aku lebih dari ciptaan. Loh, katanya kan Pak Robin Nggak ada ada hubungannya sebelum dengan ciptaan Muslim. ada. Itu kan perkataanmu. Gitu loh. Itu kan Iya, perkataan cuman tadi. Pak gini Pak Robin Nggak ada usah sebelum gitu, Tuhan ada Pak gak? Robin. Nggak ada namanya perkataan yang kuasa. Itu perkataan manusia. Gini Pak Robin. Ya. Ya terus Pak Robin ada gak sebelum Tuhan ada?
Itu perkataan manusia kalau begitu. Bukan gitu pertanyaannya. Perkataan manusia. Oh iya, perkataan manusia. Berarti Pak Robi nabi itu. Berarti Pak Robi nabi ya, setuju ya. Perkataan manusia. Oh, perkataan manusia. Iya, 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 iya. Mana Berarti lagi? perkataan manusia itu Pak Robi nabi gitu ya. Itu perkataan manusia. Kalau Oke, perkataan manusia. perkataan tuh. Oh, berarti perkataan manusia Pak Robin adalah nabi. Yang berkata Iya. itu siapa tuh, Pak? Makanya yang sesat. Kalau mengatakan aku nabi. Berarti mendengarkan Pak Robin sesat begitu. Kalau manusia mengatakan aku nabi, berarti sesat. Tapi kalau yang Maha Kuasa mengatakan nabi, nggak sesat. Gitu. Tadi kan Pak Robin sendiri yang mengatakan Pak Robin itu nabi. Sama Gimana sih? perkataanmu tadi itu. Menuduh aku nabi. Pak Robin sendiri yang bilang tadi loh, Pak Robin. Nggak ada perkataanmu. Jadi nabi, itu kan perkataan manusia. Loh, Pak Robin manusia bukan? Iya, makanya kan bilang kan perkataan manusia. Ya, berarti yang mengikuti itu sesat, betul ya? Iya, kalau menuruti memperbutuhkan manusia dan menuruti perkataan manusia sesat. Oh, berarti mengikuti Pak Robin omongannya sesat. Benar, mengikuti juga Oh, perkataan manusia sesat. berarti kalau diskusi yang harus didengar omongan Pak Robin atau siapa ini jadinya nih kalau Yang sesat? Maha Pencipta kepada Oh, pribadimu. berarti Maha Pencipta diskusi gitu. Iya, jadi begini. Diskusinya sama siapa, Maha Pencipta? Yang selumbar di mata saudaramu, kamu di mata saudaraku. Laskar Kristus. Iya, jadi sampaikanlah firman ini kepada dirimu sendiri. Aku juga seperti itu. Ketika aku Oke. memahami satu firman, aku sampaikan kepada diriku, enggak kepada orang lain. Nah, begitu yang aku maksud. Oke, dari tadi Pak Robin menyampaikan kepada orang lain nggak? Enggak, aku menyampaikan Oh, kepada enggak. diriku. Kan bagaikan mata bagaikan pedang bermata dua. Bukan kepada orang lain, itu kepada diriku. Sekarang aku Ya gini Pak Robin, gini Pak Nah, Robin. gimana? Itu Pak perkataan Robin, gini. manusia. Jangan Gini, gini-gini. Pak Robin. Enggak, begini gini, Pak Robin. benar. Kalau gini-gini enggak Saya nggak mau benar. debat dengan kawan-kawan Islam. Saya hanya meluruskan Pak Robin aja. Pak Robin, saya Jangan undang kau ke room saya luruskan gimana? saya. Kau Pak bukan Robin, saya Tuhan. undang ke room saya gimana? Nah, boleh. Sama ini juga boleh. Tapi kau jangan Yakin? kick saya nanti. Biarkan saya bebas berbicara. Karena saya dikasih kebebasan. Yo, saya nggak begitu orangnya. Tenang aja Pak Apa, di Robin. sini aja. Udah kasih aku kebebasan. Dari tadi kamu terus yang ngomong. Oh ya udah. Sekarang Pak Robin yang ngomong, Bagaimana? silakan. Silakan Coba, ngomong. silakan. Saya diam. Udah, aku nggak ngomong. Hah? Nggak ngomong. Saya kan kasih ngomong, kenapa Pak Robin nggak ngomong? Gimana Aku sih? masih ngomong. Aku kan katakan aku nggak ngomong, kau juga nggak ngomong. Oh, berarti kita diam gitu. Iya. Oke, kita diam. Aduh Tuhan. Iya. Tuh. Hmm. Dia kan damai kan, kalau diam kan damai kan. Sebenarnya dari tadi nggak ada yang emosi, Pak Robin aja yang naik darah. Gimana sih? Emosi. Menurut saya aku begini. Coba tanya Oh semua. iya. Bahkan tanya sama Edis, bahkan saya karena apa? Diturunkan. Malah Edis yang emosi. Tanya Sofiatul, malah Sofiatul yang emosi. Tanya Bom Bom, malah Bom Bom yang emosi. Tapi Kalau saudaraku, saya tidak menuhankan, saya tidak menuhankan debaters dan saya tidak mengikuti Benar. debaters. Harus jadi diri sendiri. Begitu. Tapi saya mensupport, bukan mensupport itu dalam arti bukan kayak Pak Robin bilang tadi. enggak. Gitu loh. Yang apa? Enggak, aku seperti yang Enggak, di maksudnya yang di kayak hatiku nggak Edis seperti tadi yang di- diturunkan. yang di Enggak hatiku begitu, tidak tenang seperti yang aja. di- Iya kan, kebanyakan seperti itu yang aku maksud. Aku tahu, saudaraku nggak seperti itu. Makanya aku katakan, aku kasih dulu mandat. Tapi puji Tuhan, saudaraku mengakui aku nggak seperti itu, bagus. Jadilah seperti perkataanmu, ya. Iya betul. Gitu loh. Iya. Harus jadi diri sendiri, betul gitu loh. Ya. Iya, jadi itu yang aku hadapi. Kristen-Kristen yang setia, Kristen-Kristen yang sejati, Kristen yang tidak pernah no bully, no hujat, no justice. Nah itulah yang dikendaki oleh Bapa. Nah ini yang mau ini yang mau dicari Sekarang, Bapa. Katakan, sekarang mau diskusi apa menghujat kan menghujat nggak zaman, benar gak? benar, makanya Ya betul ya kan. tanya seperti ini dalam kekristenan sekarang. Dia hujat Nabi Muhammad, dihujat. Bagaimana itu digenapi yang namanya kasihlah sesama manusia? Sebenarnya mereka yang melanggar. Sebenarnya Kristen itu sendiri yang menghujat agamanya sendiri. Kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nggak pernah dilakukan. Malah banyak sekarang menghujat siapa? Nabi Muhammad, cari-cari kesalahan Nabi Muhammad. Nggak ada yang salah. Namanya juga pembawa kebenaran. Ya? Nggak ada yang Berarti salah. betul. Udah.
Udah Pak Robin ya. Itu ayat itu. Ya, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, hanya omongan doang. Berarti menurut Pak Robin itu kasih seperti apa Pak Robin? Nabi Muhammad manusia apa enggak? Manusia kan? Yesus manusia nggak Pak Robin? Kenapa dibenci? Nah ini perlu berhati-hati. Nah, tapi saudaraku, Laskar Kristus bagus. Tidak pernah membenci yang nama Nabi Muhammad. Mau mendengarkan. Percaya nggak? Si kepada Nabi Muhammad percaya. Karena deh, supaya apa? Namanya, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu digenapi di dalam hidup saya. Saya mengasihi bahkan nabi-nabi terdahulu siapapun itu. Mau dari Nabi Musa, Nabi Adam. Saya tetap mengasihinya. Karena itu ajaran daripada Kristus atau Yesus. Oke, Ya. kalau Nabi Robin percaya gak? Gimana? Kalau Nabi Robin percaya gak? Nabi Rob. Kalau Nabi Robin, kalau dia diangkat, dipilih menjadi Nabi, percaya. Oh, berarti ada Nabi Robin ya. Oke, sudah. Ya. Siap. Yang dimaksud Oke Pak Robin, saya undang ke room saya Pak Robin ya. Gak enak ada Pak Ustadz. Oke Pak Ustadz ya, itu aja Pak Ustadz. Selamat malam. Terima kasih. Salam. Kristus. Maju terus. Follow aja dia, nanti silakan ke room dia Pak Robin. Kita naikin lagi ya teman-temannya. Teman-teman, kenapa saya tutup mic ya? Karena di tempat saya hujan deras kawan-kawan. Ya hujan deras. Jadi saya tutup mic, Pak Robin aja yang layanin para ODGJ gitu ya. Selamat malam.